Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Dharma. Tadi terakhir Bang Tigor memang belum komplit penjelasannya tapi menyoroti. Masih banyak masyarakat yang memilih memang membawa kendaraan pribadi sendiri. Kemudian kalau tadi Mas Bayu katakan ini dibutuhkan juga peranan dari Pemda. Disiapkan begitu jalur transportasi yang memadai di daerah masing-masing. Sehingga juga tidak perlu membawa mobil sendiri untuk bisa kembali pulang kampung ke halaman masing-masing. Ada catatan juga dari Pak Dharma mengenai hal ini? Ya, sebetulnya saya termasuk salah seorang yang selama ini mendorong supaya pemerintah daerah itu membangun angkutan publik. Karena kita ini mengalami krisis angkutan publik. Jadi kalau kita lihat pembangunan perumahan tahun 80-an, itu selalu disertai dengan pembangunan sarana transportasi umumnya. Gitu ya. Tetapi begitu kredit motor itu mudah, terutama sejak tahun 2005 lah ya, itu peran transportasi publik makin menurun. Dan akhirnya sekarang hampir 70% lah, atau mungkin bahkan 80% daerah kita ini tidak memiliki transportasi publik. Karena itu kita mendorong supaya pemerintah daerah itu membangun transportasi publik. Tetapi masih ada kendala, yaitu bahwa transportasi publik itu tidak dimasukkan ke dalam layanan dasar. Karena itu kita mendorong kepada Kemendagri supaya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu direvisi agar memasukkan transportasi itu bagian dari pelayanan dasar. Ketika itu menjadi pelayanan dasar, maka mau tidak mau pemerintah daerah harus membangun. Selama itu tidak dimasukkan ke pelayanan dasar, pemerintah daerahnya nggak akan membangun. Nah, kenapa? Karena membangun sarana transportasi itu sebetulnya, kalau belajar pengalaman dari Jakarta, itu sebetulnya lebih banyak menghabiskan anggaran dibandingkan income-nya, gitu loh. Sehingga ya harus ada komitmen politik, gitu. Karena kalau seperti Transjakarta lah, Transjakarta, MRT, LRT di DKI, kalau nggak ada subsidi besar dari Pemprov DKI nggak akan jalan. Nah, demikian juga pembangunan transportasi yang ada di Indonesia, di kota-kota kecil seperti Bogor, Tangerang, Jogja, terus Semarang, itu ada karena masih bisa bertahan karena ada subsidi dari pemerintah daerahnya. Nah, makanya sekarang kita dorong supaya ada regulasi, perubahan regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena selama tidak ada layanan transportasi umum di daerah, ya seperti yang dikatakan Mas Wahyu tadi, ya semua orang akan menggunakan kendaraan pribadi. Dan sebetulnya kalau kita cek dalam 5 tahun terakhir ini ya, sebetulnya pengguna sepeda motor itu relatif berkurang, beralih ke roda 4. Nah, kenapa beralih ke roda 4, terutama mobil? Karena sekarang banyak sewaan mobil, banyak mobil-mobil murah. Ya, kalau kita perhatikan seperti yang saya lihat di Merak, itu banyak mobil-mobil kecil yang dipakai untuk mudik. Jadi mungkin mereka yang 3 tahun lalu menggunakan sepeda motor, sekarang beralih menggunakan mobil. Itu tadi, itu sebetulnya yang menjelaskan kenapa Merak itu jadi meningkat sampai 63% dibandingkan hari yang sama pada Lebaran tahun lalu. Analisis saya karena memang yang tahun lalu menggunakan sepeda motor, sebagian sudah menggunakan mobil. Oke, baik. Mas Bayu, andai kata memang nanti para Pemda ini kemudian melengkapi ataupun juga memberikan fasilitas layanan transportasi yang cukup memadai daerah masing-masing. Apakah kemudian ini masyarakat pemudik memang akan melepas kebiasaannya? Apakah memang cukup mudah bagi mereka untuk melepas kebiasaannya membawa sendiri kendaraan pribadi mereka ke daerah masing-masing? Karena apakah hal-hal seperti ini ada hubungannya dengan memang tradisi, budaya, begitu keinginan mereka agar lebih gampang berhenti-berhenti di jalan ataupun juga mampir-mampir? Seperti apa sebenarnya kebiasaan masyarakat kita ini mengenai mudik? Ya, Mbak Putri, saya kira selain persoalan transportasi, mudik ini kan fenomena sosial sebenarnya. Dia punya dimensi kultural, dia juga punya dimensi struktural. Dimensi kultural itu tadi itu ada
keinginan untuk silaturahmi karena dia ingin jauh dari keluarga, bertemu secara fisik dengan anggota-anggota keluarga yang lain, ada kultur kekerabatan yang kuat, dan kita semacam punya dalam tanda kutip ya sosial obligasi gitu ya, obligasi sosial yang menyebabkan anak keturunan itu harus juga ketemu dengan sanak keluarga yang lain. Itu kan dimensi kultural. Tetapi yang tidak kalah penting ada dimensi struktural yang juga harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, persoalan mudik ini juga nggak akan selesai-selesai nih. Orang akan nambah terus. Apa itu persoalan struktural? Mengurangi ketimpangan regional antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sepanjang ketimpangan antara desa dan kota itu masih terus terjadi, maka orang-orang dari wilayah pedesaan atau wilayah daerah-daerah itu pasti akan terus tersedot ke kota. Karena di kota itulah semua jadi cuan, ibaratnya kalau kata anak-anak sekarang. Kita bisa cari kerja dan segala macam, bisa berdagang segala macam di kota. Sehingga mereka berbondong-bondong ke kota. Nah, sepanjang ketimpangan itu tidak diurai, tidak dikurangi perlahan-lahan secara bertahap, maka mobilitas orang dari desa ke kota, dari wilayah-wilayah pedesaan, perkampungan, daerah-daerah ke kota besar itu akan terus terjadi. Oleh karenanya, saya kira menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah, di wilayah pedesaan itu menjadi salah satu hal untuk bisa mengurangi mobilitas orang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Itu ya, karena apa? Kalau enggak, diskusi kita nanti beda lagi nih. Begitu arus balik, udah beda lagi yang kita bicarakan nanti TV One ini. Apa yang kita bicarakan? Arus balik, bawa keluarga, bawa saudara, mau kerja di Jakarta, mau ini segala macam. Nambah lagi orang datang ke kota-kota besar lah, bukan hanya Jakarta saya kira ya. Walaupun sudah ada proses desentralisasi sejak era reformasi ya, tapi saya kira memang ketimpangan itu masih terus-menerus berlangsung atau masih terus-menerus terjadi. Dan itu menyebabkan orang terus berpindah ke kota, dan pada saat Idul Fitri ya, mereka kemudian berbondong-bondong pulang kampung ya. Di satu sisi tadi transportasi publiknya masih sangat-sangat kurang memadai, kurang nyaman, kurang aman ya, kurang terjangkau juga barangkali harganya. Nah, itu menyebabkan situasi yang sekarang ini yang terus kita bahas setiap tahun gitu, Mbak Putri. Baik, Mas Bayu. Nanti kita lanjutkan juga. Bang Tigor punya tambahan pandangan mengenai hal ini, tapi kita tahan dulu. Kita akan menuju ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Ada rekan kami Kurnia Amal yang juga akan mengabarkan bagaimana pandangan mata di sana, kepadatan para pemudik ataupun juga orang yang baru tiba di Jakarta. Silakan Kurnia Amal. Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, berdasarkan pantauan kami tadi sejak pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Stasiun Pasar Senen, di mana sukacita dari para pemudik ini sangat terpancar di Stasiun Pasar Senen, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI, hari ini merupakan hari kedua dari puncak arus mudik Lebaran tahun 2024. Di mana hari ini dari Stasiun Pasar Senen ini sekitar 26.000 penumpang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, dan berdasarkan pantauan kami memang jika dilihat di belakang saya pemirsa, ini kepadatan di pintu kedatangan Stasiun Pasar Senen ini mulai meningkat, di mana kemarin jika kita lihat pada hari lalu itu merupakan puncak dari arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, di mana untuk kemarin ini tercatat ada 47.000 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Dan untuk hari ini, hari kedua dari puncak arus mudik sendiri, untuk di Daob 1 PT KAI ini memberangkatkan sekitar 46.000 penumpang. Khusus di Stasiun Pasar Senen sendiri, Putri Viola dan juga pemirsa, ini memberangkatkan sekitar 26.000 penumpang yang akan menuju ke beberapa kota di Pulau Jawa. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, memang untuk saat ini akan diberangkatkan kereta menuju ke beberapa pulau di beberapa kota di Pulau Jawa, yakni kereta Serayu dan kereta Majapahit yang sesaat lagi akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Adapun Putri Viola dan juga pemirsa TV One, destinasi favorit dari para pemudik ini diantaranya adalah Yogyakarta, Purwokerto, kemudian Tegal, Solo, Semarang, dan juga Bandung. Dapat kami informasikan untuk okupansi atau keterisian bangku sendiri ini memang jika kita lihat dari kemarin ini sudah terisi sekitar lebih dari 100%, di mana untuk keterisian tempat duduk ini sendiri ini sudah mencapai 100% hingga tanggal 11 April 2024 yang akan datang.
Dan sebagai langkah antisipasi mencegah kepadatan di stasiun Pasar Senen, memang di stasiun Pasar Senen ini sudah disediakan bangku-bangku tambahan. Kemudian juga tadi kami sempat memantau ada posko kesehatan dan juga ruang bermain anak. Dan dapat kami informasikan kepada para penumpang yang hendak bepergian dari stasiun Pasar Senen ini untuk memperhatikan jadwal keberangkatan Anda dan juga identitas di tiket Anda ini sama dengan penumpang yang akan berangkat. Dan untuk para penumpang dihimbau untuk membawa barang bawaan sesuai aturan atau kelas yang diberikan atau tiket yang dibeli dari kelas ekonomi, bisnis, dan juga eksekutif. Dan bagi para penumpang ini dihimbau untuk datang lebih awal, sekitar 1 jam lebih awal untuk menghindari kepadatan di ruang tunggu kedatangan stasiun Pasar Senen. Dan memang pemirsa di sini juga disiagakan porter-porter yang siap membantu para pemudik yang hendak atau sedang susah untuk membawa barang bawaan ke dalam kereta api, di mana untuk porter-porter tersebut sudah disediakan di pintu kedatangan. Dan juga pemirsa untuk di stasiun Pasar Senen ini juga telah disediakan mesin untuk mencetak boarding pass. Dan apabila Anda terburu-buru masuk ke dalam kereta, jangan khawatir, Anda dapat melakukan check-in melalui aplikasi dari PT KAI. Untuk sementara demikian laporan saya dari Pasar Senen. Kembali ke Anda di studio. Putri. Informasinya Amal, nanti kami akan terus pantau juga di beberapa titik lainnya, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.